Pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 16 November 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama pimpinan delegasi kepala negara G20 melakukan penanaman benih mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar. Penanaman bibit mangrove ini sebagai upaya menunjukkan komitmen Indonesia bersama negara G20 mengatasi perubahan iklim global. Sebagai negara pemilik hutan mangrove yang terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, Indonesia ingin berkontribusi kepada perubahan iklim, terhadap perubahan iklim. Alih-alih mengentaskan krisis iklim dengan menanam benih mangrove pada KTT G20, faktanya justru berbanding terbalik pada kawasan hutan mangrove yang dikelola petani cinta mangrove di Desa Parupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, di mana lahan mereka dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Pada 17 Februari 2021 silam, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Batubara bersama pelaksana proyek PT Hanlim Energy Power meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU berkapasitas 1.600 MW dengan luas lahan 200 hektar di Desa Parupuk untuk menyuplai kebutuhan listrik di kawasan khusus ekonomi Semangke, Provinsi Sumatera Utara yang jaraknya 34 km dari lokasi PLTGU. 200 hektar lahan ini termasuk di dalamnya kawasan hutan mangrove yang dikelola kelompok petani cinta mangrove dengan luas lebih kurang 90 hektar. 50 hektar diantaranya telah dirambah dan dialihfungsikan menjadi lahan sawit, sedangkan 40 hektar pohon mangrove masih tersisa. Ya itu udah menjadi kebun sawit sekarang. Hutan mangrove. Dan saya pernah menanam itu di tahun 2006. 2006 saya menanam di kawasan sawit yang sekarang itu ada lebih kurang 50 hektar. Bangunan PLTGU itu ada kebun mangrove saya yang kami tanam berdasarkan proyek Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2006, anggaran 2006 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan itu di sana. Seluas 50 hektar. Dan itu rata. Sehari ini tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian ada program yang saya pernah lakukan penanaman di sana bersama MCRMP. Marine Coastal Resort Management Project yang waktu itu didampingi oleh IPB Bogor juga di sana habis. Jadi perlawanan, saya melakukan perlawanan pada waktu itu. Tapi apalah daya saya, kelompok ya sebatas melawan gitu sajalah. Lama kelamaan ya menjadi kebun sawit juga dia. Ya lahan tadi yang saya tanam habis. Pemusnahan mangrove dialihfungsikan menjadi kelapa sawit menyebabkan pengurangan penyerapan emisi karbon dari mangrove dan merusak lingkungan serta hancurnya biota laut. Alhasil akibat perambahan, hasil tangkap para nelayan tradisional di wilayah Desa Parupuk berkurang sejak 5 tahun terakhir. Ikan ini memang sulit. Karena kita tuh bukan lampamanya melaut tuh. Kalau jaring udang ini dikatakan jaring udang belajar. Kalau ikan ini mesti banyak alat tangkap yang lain. Memang agak berkurang lah kalau misalnya kan alat tangkap pacik ini tidak bisa nak belai lagi. Nah, ini kita ambil dah, nanti malam udah ada lah yang datang model berkaut. Cara-cara ini sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu agak menguang lah. Kalau normal lah sekitar 2 kiloan. Kalau dia itu agak berkurang, dia dapat sekilo. Itu kalau ikan tadi kalian 4.000. Itu jenis apa tuh? Jenis gelama. Jenis ikan pecok. Kalau udang dikatakan udang swallow 35 per kilo. Dari data BPS Kabupaten Batubara, hasil tangkap ikan di Kecamatan 50 pada tahun 2015 sebanyak 4.218 ton per tahunnya. Sedangkan data di tahun 2016 terjadi kenaikan, yaitu 4.320 ton per tahunnya.
Namun mirisnya di tahun 2019 hingga kini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara tidak memiliki data terbaru. Apabila pembangunan PLTGU di Desa Parupuk ini dibangun, maka diduga kawasan hutan mangrove yang dikelola petani cinta mangrove akan kembali ditebang dan terjadinya kerusakan hutan mangrove yang selama ini berfungsi menahan abrasi, penyerap karbon, serta tempat di mana ekosistem laut berkembang biak sebagai sumber penghidupan masyarakat. Hal ini justru mengabaikan komitmen Presiden Indonesia Joko Widodo pada KTT G20 di Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kendati pembangunan PLTGU mencuat, kawasan hutan mangrove yang berada di izin HKM kelompok tani cinta mangrove nyatanya dirambah dan diperjualbelikan oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Nah, konflik yang terjadi lagi setelah penjualan isu PLTGU ini muncul, maka kawasan hutan mangrove yang hari ini berada di dalam izin HKM saya itu diperjualbelikan orang lagi. Karena orang udah merasa, wah ini PLTGU, berarti butuh lahan 200 hektar sampailah ke laut. Maka ya sampai lautnya pun juga diukur orang. Selagi ada tanah timbul, air surut nampaknya tanah, tarik juga lah meteran. Buat juga surat lagi di sana. Ya, sampai hari ini kalau saya mau bilang siapa orangnya, saya susah membuktikannya. Kenapa? Suratnya nggak keluar. Tapi tunggu, pada saat nanti pembangunan PLTGU itu akan pasti berkonflik, terutama dengan kami di kelompok tani cinta mangrove. Sementara, guna mengetahui proses pembangunan PLTGU dan memastikan status lahan seluas 200 hektar, kami pun mencoba mengkonfirmasi ke Gubernur Sumatera Utara, namun ini jawabannya. Pasti pertanyaannya kalian, Bapak kan udah mau habis, tak ada urusan. Studi akademisnya belum selesai. Saya tahu energi memang kita Sumatera Utara perlu ada support. Tetapi ini yang sedang dipastikan berapa sih sebenarnya kebutuhan kita. Sehingga kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten, ini yang sedang kita bicarakan sehingga bisa kita pastikan untuk ke depan. Karena ada perlu namanya RUPTL, itu wewenangnya pusat. Kalau telah kita tahu RUPTL itu yang harus kita siapkan. Selama itu belum siap, ya itu juga belum jadi. Nggak ada masalah, semua lahan selama itu lahannya masih lahannya manusia, bisa kita atur. Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Ali Mahmudin Ahyak mengatakan, proyek nasional PLTGU yang dibangun pemerintah pasti memiliki tujuan yang baik. Meski proyek PLTGU dinilai ramah lingkungan, namun tidak dipungkiri dampak pembangunan PLTGU di dataran yang berdekatan dengan area pantai pastinya akan mengokupasi lahan yang membuat area budidaya perikanan maupun tangkapan ikan seperti air payau maupun muara di bibir pantai pasti berkurang. Hal ini nantinya akan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Nanti masyarakat nggak akan bisa bebas beraktivitas di situ. Dan itu harus diantisipasi. Jadi dampaknya itu bisa kita lihat dari 3 sisi. Pertama, pembangunan area PLTGU di daratan yang berdekatan dengan lokasi pantai pasti akan mengokupasi lahan yang membuat area mereka budidaya perikanan maupun tangkapan mereka di area payo seperti muara, sungai, atau pantai, bibir pantai pasti berkurang. Yang kedua, area tangkapan mereka di tengah laut yang nanti pasti pada garis lurusnya yang sejajar dengan pembangunan TGU itu akan dipasang FSRU ya yang akan mengokupasi lahan di tengah laut yang tidak sedikit yang menjadi objek vital nasional dilindungi negara. Tidak boleh ada orang lain yang tidak berkepentingan ada di sana.
berarti luas tangkapan area di lautan pun berkurang signifikan. Itu dari sisi kuantitatif. Angka-angka udah ketahuan lah. Kalau besarannya berapa ya kita survei dong. Kita kan nggak tahu. Produksi ikan dulu berapa, nanti akan jadi berapa. Belum tahu. Tapi pasti akan berkurang. Ya kan? Pasti berkurang. Bisa signifikan, bisa tidak. Tapi kalau kemudian dihitung jadi signifikan, bisa jadi. Jangan-jangan mayoritas penduduk di sana adalah nelayan, ketika lahan tangkapannya nggak ada, kan dari mana mereka nyari makan itu. Setiap proyek pembangunan yang melibatkan teknologi selain mengokupasi lahan juga menghasilkan limbah. Ya, pahami ya, hasilkan limbah. Limbah bisa dalam bentuk limbah di daratan yang masuk ke lautan atau limbah di udara. Kan walaupun menggunakan gas bukan berarti tidak ada emisi, adalah emisi, tapi tidak besar seperti batu bara. Saat kembali mencari tahu mengenai status lahan 200 hektar di area pembangunan PLTGU Desa Parupuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Batubara, mereka enggan menjawab dan terkesan saling lempar bola. Lalu kami juga mencoba menemui Bupati Batubara, Insinyur Zahir, dan mengirimkan surat resmi untuk melakukan konfirmasi mengenai wacana pembangunan proyek PL3U berkapasitas 1.600 MW ini, sekaligus bertanya mengenai status lahan dan konflik yang terjadi di lahan itu. Namun sampai kini sama sekali tidak ditanggapi. Menurut PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batubara, Mei Lubis, mengatakan bahwa pembangunan PL3U masih dalam penerbitan izin lokasi. Yang kami keluarkan dari Kabupaten Batubara ini terkait PLTGU itu masih izin lokasi. Nah, izin lokasi itu diterbitkan di tahun 2021. Nah, kalau untuk kelanjutannya ini kan setelah ini pihak PLTGU kan mengusulkan AMDAL-nya. Nah, AMDAL itu kebetulan tidak wewenangnya Kabupaten Batubara. Nah, itu sendiri kewenangan di lingkungan hidup provinsi. Nah, sampai sejauh mana saya kurang paham untuk kelanjutan AMDAL-nya. Nah, nanti ke depan mungkin setelah selesai AMDAL-nya, setelah selesai IUK-nya, nah itu nanti bisa izinnya ke PBG-nya di kami. Menurut pengamat energi Ali Mahmudi Ahyak, ada 3 aspek yang harus diperhatikan pemerintah dan pengelola PLTGU dalam pembangunan, di antaranya aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan hidup. Masyarakat di Desa Parupuk sangat bergantung pada alam, baik hutan, sungai, laut, dan ladang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Risiko proyek PLTGU mengkhawatirkan ancaman terhadap dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar proyek ini bisa berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat, pemerintah harus transparan mengenai studi kelayakan pembangunan PLTGU yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. Sebab jika tidak, masyarakat akan merasakan dampak buruk dari pembangunan PLTGU. Nyatanya pohon mangrove merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat, seperti yang dijelaskan pengamat energi Ali Mahmudi, bahwa pohon mangrove adalah satu bahan bakar biomasa yang bagus, dengan nilai kalorinya yang tinggi. Oleh karena itu, pohon mangrove tidak perlu ditebang, melainkan dimanfaatkan untuk biomasa dengan pembangkit listrik biomasa. Dan ini menjadi salah satu energi yang cukup bagus tanpa merusak lingkungan dan ekonomi masyarakat. B News TV.